Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen sebagai pengampu mata kuliah dari Pendidikan Hak Asasi Manusia, yang saya kasih teman-teman kelas A, B, dan C dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Anis Karius Bain dari kelas 2021B program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan memaparkan beberapa topik inti pembahasan yang saya akan jelaskan secara terperinci. Untuk tidak memperpanjang waktu teman-teman, saya langsung membahas inti pembelajaran yang kita akan kaji. Yang pertama terkait hakikat HAM, yang kedua jenis-jenis HAM, yang ketiga karakteristik HAM, dan yang keempat DUHAM. Yang pertama teman-teman, kita akan bahas tentang hakikat HAM. Seperti yang kita tahu bahwa hakikat HAM adalah sebuah bentuk hak yang mendasar pada diri setiap individu. Seperti yang dikutip dalam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak dasar yang melekat pada diri individu yang bersifat kodrat atau universal dalam keberlangsungan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat HAM ini teman-teman dibedakan antara dua. Yang pertama hak khusus dan hak dasar. Yang pertama itu hak khusus. Hak khusus itu merupakan hak karena kekhususan dari setiap individu. Di sini setiap individu itu memiliki hak khusus, di mana khusus memilih setiap kekuatan dalam menentukan sebuah hak yang dimiliki. Yang kedua teman-teman, hak dasar. Pada dasarnya bahwa hak dasar ini merupakan sebuah fondasi atau dasar dalam penentuan dari hak asasi manusia, karena hak dasar ini sebagai fundamental yang menjadi dasar adanya sebuah hak yang lain. Berikutnya teman-teman, pandangan lain terkait hakikat HAM ini yang dikutip dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai makhluk individu atau makhluk Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memberikan pengarahan, di mana setiap hak yang kita miliki ini selalu dalam lindungan Tuhan. Yang kedua teman-teman, dikutip dari sumber yang lain juga bahwa menurut dari Pius Yohanes yang ke-23 bahwa hak asasi manusia adalah hak universal yang dimiliki secara individu oleh setiap manusia, karena ini dikatakan sebuah proses. Bisa dikatakan manusia adalah makhluk yang berindividu atau makhluk yang bermanusiawi. Yang kedua ada teman-teman terkait jenis-jenis HAM. Hak asasi manusia memiliki beberapa jenis. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini bertujuan bahwa hak untuk bebas untuk memasuki sebuah organisasi atau memasuki sebuah kelompok kecil, karena hak ini bersifat pribadi, tidak ada batasan dari setiap individu yang lain. Yang kedua teman-teman, hak asasi politik. Hak asasi politik ini berbicara tentang hak asasi menjadi warga negara yang memilih dan dipilih untuk menjadi sebuah partai politik. Di sini bahwa
setiap orang itu wajib memilih atau dipilih untuk mendirikan sebuah partai politik. Yang ketiga teman-teman, hak asasi hukum. Berbicara tentang hak asasi hukum ini, bahwa hak yang mendapatkan perlakuan yang berdasarkan hukum atau yang berlaku dalam undang-undang atau aturan dari pemerintah setempat. Yang seterusnya teman-teman, hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya ini teman-teman, kita pahami bahwa di sini hak untuk berkehidupan sosial dalam budaya. Di sini setiap individu itu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang berikutnya teman-teman, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Berbicara tentang peradilan dan perlindungan, bahwa setiap hak asasi manusia itu wajib dilindungi atau diadili, karena dimana di sini mengatakan bahwa seseorang itu memiliki hak untuk dilindungi oleh sebuah negara, bahwa hak peradilan dan perlindungan ini sebuah perlindungan atau peraturan yang dalam rangka untuk melindungi segenap individu dari hak-hak yang dimiliki setiap manusia. Yang ketiga terkait karakteristik HAM. Karakteristik HAM dibagi beberapa topik inti. Yang pertama tentang melekat pada kodrat harkat manusia. Berkaitan dengan hal ini mengatakan bahwa karakteristik dari setiap hak asasi manusia itu suatu harkat atau melekat pada diri individu manusia, dalam artian bahwa seseorang dianggap sebagai manusia yang memiliki hak yang harus ada. Selanjutnya melekat pada martabat manusia. Melekat pada kodrat atau hartabat manusia itu merupakan sifat-sifat yang mendasar sebagai kualitas yang dianggap sebagai bagian fundamental atau esensial, karena di sini bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki hak, memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam karakteristik HAM ini, yang pertama tadi melekat pada hakikat manusia, dibagi dua golongan kecil. Yang pertama, kodrat merujuk pada hakikat yang sifatnya yang mendasar, yang melekat pada manusia itu sendiri. Yang kedua, harkat. Di sini adalah harkat yang mengatakan bahwa nilai atau martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua teman-teman, berlaku bagi semua orang. Hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang dari segi manapun. Yang pertama, berlaku bagi semua orang ini kita tidak boleh memandang dari segi agama, suku, ras, kebudayaan, dan sosial, karena ini pada dasarnya merupakan tidak dibatasi oleh seseorang pun. Yang ketiga teman-teman, keluhuran martabat manusia. Keluhuran martabat manusia dalam artian bahwa nilai yang melekat pada setiap individu yang menunjukkan bahwa manusia memiliki derajat yang berbeda dari makhluk lain atau lebih tinggi dari makhluk lain karena secara moral dan secara sosial. Martabat manusia diakui secara universal dan menuntut penghormatan secara perlakuan yang layak bagi setiap orang. Yang keempat teman-teman, DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini merupakan sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10
Desember tahun 1948 yang memuat prinsip-prinsip tertentu tentang dasar hak asasi manusia yang berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. Dari dokumen ini, dokumen penting terdiri dari 30 pasal yang menguraikan berbagai bentuk seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan yang layak dari setiap individu. Dua ini teman-teman merupakan sebuah dasar atau sebagai sebuah fundamental bagi negara-negara untuk menyusun dan memperkuat kebijakan hak asasi manusia dalam masing-masing wilayah-wilayah tertentu. Teman-teman, berikut beberapa poin inti terkait Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini. Yang pertama tentang hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini dikena pada pasal 3 yang berbunyi bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk hidup atau bebas berpendapat. Yang kedua teman-teman, kebebasan berpendapat dalam pasal 19 yang berbunyi bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya atau tanggapannya. Ini termasuk kebebasan untuk mengekspresikan pikiran, ide dari seseorang untuk menyampaikan sesuatu karena berpandangan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat. Yang ketiga teman-teman, hak atas pendidikan. Hak ini dia berada pada pasal 26 yang berbunyi bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pendidikan pada dasar haruslah gratis. Di sini bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem yang membantu setiap individu untuk berkembang mencapai potensi dirinya. Yang keempat teman-teman, hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan. Ini pada pasal 23 yang berbunyi bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk bekerja atau mendapatkan sebuah pekerjaan dengan layak walaupun di kondisi apapun, dan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.